Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Herdianti dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 24 dan 27 lalu, saya beserta 4 rekan saya, yaitu Fadila Ayu Kusumani Tias, Meifa Dwi Harlin, Salma Rahmadina Aulia, dan Alifian Rahma telah melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP1, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak sekolah. Pasti ada yang bertanya, apa itu PLP1? PLP1 merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang biasa dilakukan pada semester ketiga, keempat, maupun semester kelima. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, bring the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaporkan hasil kegiatan wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Ahmad Burhanuddin SPD sebagai Kepala Sekolah SDN Jati Mekar II. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu karakteristik umum peserta didik. Terdapat 3 karakteristik umum yang perlu dimiliki oleh peserta didik SDN Jati Mekar II. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta tanah air. Dan yang ketiga, memiliki nilai kebangsaan yang tinggi. Saat ini SDN Jati Mekar II sedang mengupayakan kepada peserta didiknya untuk memiliki nilai karakter yang baik, yaitu dengan cara melakukan pembiasaan dan kegiatan positif di lingkungan sekolah, seperti melakukan sholat duha berjamaah, sholat zuhur dan asar berjamaah, guna menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan peka terhadap lingkungan sosialnya. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu struktur organisasi di sekolah. Struktur organisasi SD ini tidak berbeda jauh dengan SD lainnya. Struktur organisasi SDN Jati Mekar II dipimpin oleh Bapak Ahmad Burhanuddin SPD sebagai Kepala Sekolah. Struktur organisasi SD ini menghubungkan mekanisme kerja antara kepala sekolah, guru, dan staf lainnya seperti tata usaha, operator, dan penjaga sekolah. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu peraturan dan tata tertib di SDN Jati Mekar II. Peraturan dan tata tertib di SDN Jati Mekar II dilakukan cukup ketat. Hal tersebut bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan rasa bertanggung jawab siswa. Adapun beberapa peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi siswa adalah siswa harus datang ke sekolah tepat waktu, siswa harus memakai seragam sesuai dengan hari, siswa tidak boleh merusak fasilitas sekolah, dan yang terakhir adalah siswa harus bersedia mengikuti kegiatan upacara. Jika salah satu peraturan dan tata tertib tersebut dilanggar oleh siswa, maka siswa akan mendapat teguran maupun sanksi dari pihak sekolah. Kalau selama pandemi itu kami nggak ada gitu, karena ya begitu dari sana juga upacara nggak di kan gitu ya. Kami juga kalau upacara seremonial ke sana terbatas juga gitu, seperti HUT, Hari Pendidikan Nasional ya 17 Agustus juga Hari Pramuka juga kami tidak ini gitu. Makanya selama pandemi tidak ditiadakan dulu gitu untuk upacara-upacara. Cuma memperingatinya secara ini aja selamat memperingati gitu, di share ke WA grup gitu. jadi
wali murid gitu aja. Iya. Tapi kalau misalkan sebelum pandemi itu diadakan rutin ya Pak, upacara setiap hari Senin? Iya, kalau sebelum pandemi ya kami mengadakan rutin hari Senin ya. Terus kalau ada hari Kartini biasanya ya, jadi karena apa Kartinian ya. Terus hari Pramuka tanggal 14 Agustus kami mengadakan persami perkemahan Sabtu dan Minggu gitu. Terus Sumpah Pemuda karena apa juga dengan apa ala pemuda gitu kan anak-anak gitu. Terus hari tanggal 22 hari ibu ya itu semua yang laki-laki guru jadi sehariannya itu melayani ibu-ibu gitu, ibu-ibunya pura-puranya dulu santai gitu, jadi itu jadi seremonialnya. Kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang rutin dilakukan di SDN Jati Mekar 2. SDN Jati Mekar 2 memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang rutin dilakukan, seperti pencaksilat, wushu, tari tradisional, futsal, dan marawis. Namun, kegiatan tersebut ditiadakan untuk sementara sesuai dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaporkan hasil kegiatan wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Nurdinto SPD sebagai salah satu guru SDN Jati Mekar 2. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Sejak masa pandemi COVID-19, SDN Jati Mekar 2 menggunakan metode pembelajaran secara daring. Adapun platform yang digunakan terbagi berdasarkan dua kelas, yaitu platform kelas pintar untuk siswa kelas tinggi dan aplikasi WhatsApp untuk siswa kelas rendah. Yaitu khusus kelas tinggi itu menggunakan metode dengan menggunakan kelas pintar. Jadi semacam yang berbayar itu ruang guru ya. Jadi di situ udah ada aplikasi, udah ada daftar hadir, udah ada ulangan harian, materi juga sudah ada, video juga udah ada. Itu yang pertama. Adapun untuk kelas rendah itu masih menggunakan via WA dan juga ada yang menggunakan Google Classroom juga ada, dan juga ada satu lagi itu jadi menggunakannya Google Form. Jadi kelas pintar untuk kelas tinggi, terus Google Form, Zoom Meeting juga, dan WA. Itu sih yang Kelas Pintar merupakan aplikasi atau platform pendidikan berbasis teknologi yang dirancang oleh pemerintah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Namun, aplikasi atau platform Kelas Pintar ini hanya dapat digunakan oleh siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Kita kembali ke aplikasi WhatsApp yang digunakan oleh siswa kelas rendah. Adapun fitur yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp adalah fitur WhatsApp Group, di mana WhatsApp Group digunakan sebagai media penghubung antara guru, wali murid, dan siswa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu asesmen atau penilaian yang dilakukan selama pembelajaran daring. Menurut Bapak Nurdinto SPD, penilaian yang dilakukan cukup bervariasi. Hal tersebut dikarenakan tiap guru memiliki cara penilaian yang berbeda kepada siswanya. Guru yang cukup memahami IT, penilaian dapat dilakukan melalui Google Form. Pada penilaian ini, siswa cukup mengerjakan tugas dari rumah, kemudian guru memeriksanya melalui Google Form. Ada pula guru yang masih melakukan sistem manual, yaitu dengan cara mengirimkan tugas atau pembelajaran melalui WhatsApp, kemudian tugas tersebut dikumpulkan ke sekolah pada tiap minggunya. Variatif ya, jadi ada wali murid yang sudah ada wifi di rumahnya, jadi dia kena. Nah, kebanyakan itu wali murid ada juga yang tidak punya handphone, itu satu. Jadi dia nggak punya handphone Pak, jadi hampir setahun itu dia ngikut pelajaran sampai saya itu mencari rumahnya di mana gitu, kenapa gitu nggak bisa ikut belajar, ternyata dia nggak punya handphone. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi kendala pulsa paket gitu ya. Nah, itu juga kendala juga, karena kalau nggak ada paket kan nggak bisa ikut pembelajaran. Di situ kendalanya. Ada juga wali murid yang ya cuek gitu loh, acuh tak acuh,
karena dia sibuk kerja, jadi anaknya masa bodoh. Jadi itu sih yang saya amati sih, ada 3 yang dominan itu. Jadi ada wali murid yang ekonominya lemah jadi nggak punya handphone juga ada juga yang cuek sama anaknya juga ada. Satu lagi ada yang tidak mampu buat beli paketnya kayak gitu. Solusinya itu seperti menjemput bola gitu ya. Jadi kadang guru itu di mana nih siswa yang nggak bisa ikut pelajaran, jadi kita datang ke rumahnya, tapi itu kecil sekali karena guru kan nggak hanya ngurus satu siswa itu ya. Nah, saya pernah sekali gitu, saya cari rumahnya di mana, apa kendalanya, memang begitu. Jadi solusinya yang guru berikan itu kadang ya memanggil mereka gitu. Kadang juga wali murid juga nggak kooperatif. Jadi harusnya kan ini pembelajaran online nih, daring. Saya nggak punya handphone, kan datang ke sekolah harusnya gitu ya. Pak, saya nggak punya handphone, begini. Nah, baru guru kan ada solusi. Itu nggak sama sekali, nggak punya handphone, udah diem aja. Akhirnya guru yang nyarinya kayak gitu. Terus kendalanya kenapa guru susah nyari? Karena kan nggak pernah tatap muka nih. Jadi ketika dia naik kelas, wali kelas yang lama ngasih daftar nama, kita nggak tahu. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu motivasi belajar siswa. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa, biasanya guru memberikan motivasi berupa nasihat, dan salah satu nasihat yang selalu diberikan oleh Bapak Nurdinto SPD kepada siswanya adalah, ayo semangat, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Dengan membaiknya situasi pandemi, SDN Jati Mekar II mulai menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas atau PTMT. Kapasitas siswa yang diperbolehkan sebanyak 50% yang dibagi atas 2 sesi, yaitu sesi pagi dan siang. Kegiatan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian laporan hasil kegiatan wawancara yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.